Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi, berjumpa lagi dalam acara tausiah duha yang selama ini dilaksanakan di sekolah kita di SMPN 3 Cibadak. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan mengangkat tema tentang 5 kriteria anak atau murid yang baik. Anak-anakku sekalian, seorang yang belajar atau menekuni ilmu pengetahuan bisa disebut sebagai murid, bisa disebut sebagai siswa, bisa disebut sebagai thalibul ilm. Mengapa demikian? Dalam bahasa Arab muncul kata murid yang artinya orang yang menginginkan. Dalam kajian ilmu tasawuf disebut salik, tapi juga banyak menyebut sebagai murid. Dengan kata lain, seorang murid dalam Islam adalah mereka yang bersusah payah dalam mencari sebuah pengetahuan yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Ia seperti seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah, yang mencari keridhaan Allah, yang menjunjung agama Allah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seperti apa sih murid yang baik dalam pandangan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ciri anak yang baik, murid yang baik dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah bersifat rendah hati. Dalam agama disebut tawadhu. Seorang murid tidak seharusnya bersikap sombong kepada orang lain karena ilmunya, merasa tinggi, merasa paling hebat. Karena sikap seperti itu hanyalah akan menyeretnya kepada kebodohan. Meski telah banyak ilmu yang telah ia ketahui, ilmu yang diketahui itu hanyalah sekecil dari ilmu-ilmu Allah, dari ilmu-ilmu yang ada. Dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah menjelaskan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat disebutkan, seseorang yang telah menganggap dirinya berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita untuk mencari ilmu sepanjang umur. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sang ibu sampai ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciri murid yang baik dalam pandangan Islam yang kedua adalah menghormati dan menghargai guru. Sudah seharusnya bila seorang murid menghormati gurunya, meskipun gurunya itu orang papa, meskipun gurunya itu orang yang miskin, meskipun gurunya itu secara fisik tidak meyakinkan. Namun guru tetaplah guru. Guru itu merupakan simbol dari nilai kemuliaan dan kehormatan. Guru itu adalah simbol dari ilmu.
Barang siapa yang mengangkat guru, yang memuliakan guru, berarti dia akan diangkat derajatnya. Karena dia telah mengangkat ilmu pengetahuan. Dia telah menganggap ilmu adalah segalanya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian dengan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ciri anak yang baik, ciri anak yang soleh, ciri murid yang baik dalam pandangan Islam adalah murid yang pandai memanfaatkan waktu. Seorang murid yang baik tahu kapan harus menelaah ulang pelajaran, berdiskusi, dan belajar. Ia juga tahu bagaimana ia beristirahat yang dibenarkan oleh agama. Ia juga tahu kapan ia harus tidur dan kapan ia harus bangun. Waktu baginya adalah kehidupan itu sendiri. Keteraturan mengatur waktu merupakan kunci kesuksesan. Sekali lagi, keteraturan mengatur waktu adalah kunci kesuksesan. Dari keteraturan ayat-ayat Allah, kita juga belajar bagaimana hidup mengatur waktu. Allah berfirman, wasyamsi tajri li mustaqarrir laha, dzalika taqdirul azizil alim. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis peredarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ciri dari murid yang baik adalah tidak salah bergaul. Seorang manusia itu akan tergantung kepada temannya. Barang siapa dia duduk dengan orang yang baik, maka kebawa baik. Barang siapa yang duduk dengan majelis yang jelek, kebawa jelek. Dalam keterangan dijelaskan, man jalasa mim majalisis su'i uttuhima. Barang siapa yang duduk dengan di majelis kejelekan, maka dia akan ikut terbawa jelek. Dalam keterangan lain dijelaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa dia bergabung dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu tersendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku yang saya cintai. Yang kelima, orang atau murid yang baik adalah bijak dalam menggunakan teknologi. Masa sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi corona, masih dalam pandemi COVID-19, maka pembelajaran yang kita laksanakan tidak secara tatap muka langsung, tapi dengan melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau, kita harus menggunakan alat teknologi yang kita temui sekarang. Alhamdulillah, beda dengan zaman dahulu. Kita sekarang bisa bertatap muka langsung dengan anak-anakku melalui video call. Bisa berjumpa dengan anak-anakku, bisa bertatap muka walaupun dalam jarak jauh melalui HP, melalui internet. Maka dari itu, seorang murid harus pandai dalam memilih teman bergaul. Seorang murid harus pandai juga memilih teknologi yang baik. Ini salah satu ciri murid yang baik di era digital. Seperti sekarang ini, sedini mungkin ia memang harus dapat memanfaatkan berbagai sarana teknologi. Seperti akses internet, gadget, media sosial, dan lain-lain. Meskipun itu bukan dari hasil karya umat Islam itu tersendiri. Perlu diketahui
bahwa semua sarana itu bebas nilai, sehingga dimanfaatkan ke hal yang baik bisa, dimanfaatkan ke hal yang jelek juga bisa. Maka dari itu kita gunakan sebaik mungkin alat atau teknologi ini ke arah yang baik. Mudah-mudahan kita dalam PJJ ini tetap dalam ada lindungan Allah, dalam diarahkan oleh Allah, mendapat hidayah, menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya ke arah yang lebih maju dalam ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, selain itu, ciri anak yang soleh, ciri murid yang soleh ada selalu mengutamakan ilmu daripada yang lain, mengutamakan kebaikan daripada yang lain, dan selalu taat menjalankan ajaran Allah, taat menjalankan apa yang disampaikan oleh Gusti Allah. Banyak dari anak sekarang belajar terus tapi tidak sholat. Banyak dari anak sekarang internetan terus, walaupun internetannya untuk belajar, lupa sholat, lupa ngaji, lupa kepada ibadah-ibadah yang lain. Nah, marilah kita sama-sama bijak dalam pandemi ini untuk selalu melaksanakan kegiatan belajar dalam ranah koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan selagi muda ini, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, sebanyak mungkin untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu secara umum. Dalam hadis dijelaskan, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla sakomita, sihataka qabla sakomika, sihatmu sebelum sakitmu. Faragaka qabla suglika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Nah, mudah-mudahan kita semua sekali lagi berdoa di pandemi ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, selalu mendahulukan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak lupa selalu menambah ilmu pengetahuan setiap hari. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Anak-anakku sekalian, itu saja yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah, kemudian dimudahkan segala urusan kita, dan dipanjangkan umur, panjang umur dengan taat ibadah kepada Allah. Dan kalaupun umur kita dicabut oleh Allah, mudah-mudahan ada dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat nanti pun kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abdali wa shifaiha wa nuril absari
وجلائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.